wabarakatuh Bu Umi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi, Mohon izin Bu Umi, kita berbincang-bincang sebentar, barang 15 menitan ya Bu Umi, untuk melakukan pra-observasi. Sebelum selanjutnya nanti kita akan melakukan observasi dalam kelas pada saat Bu Umi mengajar. Nah, di sini tujuan dari pra-observasi yang akan kita lakukan adalah untuk mengetahui ya, serta mengevaluasi sejauh mana kesiapan belajar yang akan Ibu lakukan pada saat nanti di sisi observasi Bu Umi. Ada beberapa pertanyaan untuk saya juga kepada Bu Umi, boleh Bu? Yang pertama, ini saya minta tolong dijabarkan untuk identitas utama pembelajaran yang akan dilakukan rencananya itu identitas apa saja? Misalkan dari programnya bagaimana, kemudian kurikulumnya bagaimana, materinya apa, dan Jadi kebetulan saya ini mengajar di kelas baru dan jadi bambunya ya. Kemudian kebetulan saya pas di tahun ini saya itu kurikulumnya memakai kurikulum lingkungan. kan Ya, kurikulumnya kita. Untuk mata pelajarannya tuh kira-kira mata pelajarannya ya, saya rasa untuk mata pelajaran itu sama dengan yang kurikulum yang dulu. Mungkin sekarang ini hanya lebih diperluas lagi. Misalkan mungkin kalau dulu saya itu mengajarnya materi ini ada di semester 2, sementara yang kurikulum itu ada di semester 1. Iya. kalau yang akan diajarkan bisa diajarkan pakai mata apa? Saya besok kalau tidak salah Bu JT hari Senin itu ada mapel matematika, kemudian bahasa dan seni. Nah, saya ini nanti kalau matematikanya tepatnya ada di materi pecahan nanti yang saya Jadi mata pelajaran matematika, materinya pecahan. Kemudian pertanyaan kedua Bu Umi, tujuan dari pembelajaran matematika yang akan Bu Umi lakukan nanti apa ya? kan saya nanti akan memberi materi tentang pecahan ya, di mana saya ingin menunjukkan makna bahwa benda itu bisa dibagi dan pembagiannya itu kita bisa namakan setengah, seperempat atau seperdelapan dari benda yang nanti akan dibagi. Jadi kurang lebihnya tujuan belajar ini adalah memberi pemahaman Ya, memberi pemahaman siswa pecahan. Oke. Selanjutnya nomor 3, ini pertanyaan saya tentang area pengembangan. Jadi kurang lebih area pengembangan yang hendak dicapai pada pelajaran matematika pecahan itu apa saja? Saya untuk memastikan anak-anak itu paham dengan pecahan, maka saya akan memberikan sebuah benda konkret, yaitu misalkan kertas origami ataupun kapur yang kita bisa ambil secara langsung. Nanti saya langsung akan mempraktikkan bagaimana benda tersebut bisa dijadikan pecahan. Oke, kalau melihat pendapat yang Bu Umi ajukan, artinya pembelajaran yang dilakukan ini Ya, secara nyata. Jadi pecahan dibawa ke alam nyata. Itu memang benar. Alhamdulillah. Lalu pertanyaan keempat Bu Umi, strategi. Nah, strategi yang Bu Umi persiapkan, modelnya bagaimana, caranya bagaimana, itu gini gitu. Karena kalau ngajar di kelas 2 ini tidak mungkin saya langsung masukkan tugasnya. Jadi saya harus memasukkan ceramah dulu. Setelah ceramah sekian selesai penjelasannya, maka saya akan memberikan benda konkret yang nanti anak-anak akan praktekkan. Ya, misalnya tadi sebuah origami yang nanti saya kasih sebuah gunting untuk menjadikan buah pecahan itu yang itu yang saya lakukan. kemudian pembelajarannya secara individu apa kelompok? Secara kelompok JJ. Biar kalau secara kelompok itu JJ yang satunya tidak mengerti bisa kan? Iya. Kolaborasi. Iya, kolaborasi. Ada media pembelajaran yang dipakai Bu? Ada. Ada ya. Terus kurang lebihnya itu waktu. Kira-kira kapan Bu Umi mau melakukan pembelajaran dari pecahan matematika? Sesuai jadwalnya Bu Umi lah. Sesuai jadwal jadi hari Senin. Hari Hari Seninnya minggu depan. Itu jam petang. Jam petang. Oke, bismillah. Nanti saya mau kesini. Oke Bu Umi, pada hari saya tegaskan kembali bahwa minggu depan hari Senin kurang lebih tanggal 23 ya, 23 di kelas 2B saya mau izin Bu Umi untuk hadir di kelasnya Bu Umi, melihat dan mencatat, observasi lagi dikit. Mau belajar dari Bu Umi ini. Jadi melakukan observasi akademik
lalu mencatat hal-hal yang menarik yang terjadi di kelas ini. Untuk selanjutnya kegiatan observasi pembelajaran itu yang terakhir nanti mungkin kita akan melakukan pasca observasi. Jadi percakapan setelah mengajar, mungkin kita didampingi sama PP Bu. Jadi saya dia belum gerak, orangnya baik Bu. Lalu sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita Bu, saya ingin mengetahui apa yang ada di pikiran Bu Umi, gambaran yang didapat Bu Umi dari pembicaraan kita untuk bisa dibawa nantinya di kegiatan pembelajarannya Bu Umi nanti. Nanti yang jadi untuk saya menginginkan anak-anak itu paham bagaimana itu sebuah benda ya. Jika sudah terbagi-bagi, anak-anak bisa nih, ini aku bagiannya segini, ini aku bagiannya segini, biar mereka paham yang namanya setengah berapa bentuknya, yang namanya seperempat itu bagaimana, itu yang saya inginkan. Jadi anak-anak ini tidak mengenal hanya setengah. Ketika anak-anak satu satu benda, misalkan saya tunjukkan roti, saya kasihkan anak-anak empat, anak-anak kamu kalian dapat berapa? Pasti jawabnya satu gitu. Nah udah kita harus jawab seperempat. Nanti anak-anak biar paham seperti itu. Iya, karena memang pepecahan itu lumayan. Iya. Kita coba bawa ke kelas dalam bentuk pengecualian ya. Nah, terima kasih Bu, pembicaraan kita alhamdulillah dilancar. Sebentar waktu gitu ya, tapi bermakna. Percakapan praobservasi ini kita cukupkan sampai sekian. Kita bertemu lagi dari Senin. Insyaallah. Kampung kelasnya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa sendiri-sendiri dengan khusyuk. Berdoa mulai. Anak-anak, agar kalian semangat dalam belajar, yuk kita nyanyi bersama. Masih ingat nyanyinya? Masih. Yuk kita nyanyi. Berdiri dulu semuanya. Hitungan berapa? Hitungan berapa? 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang manis, siap belajar. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Nah, setiap mau pulang ke kelas, persyaratannya harus apa? Bertanggung jawab pertanyaan. Ya. 3 ditambah 4. 3 tambah 4.
percakapan kita kali ini kita akan bersama Bebe saya pada praktek Insyaallah bersama kita di proses nakal untuk ini. Yang pertama saya akan menjelaskan video yang pertama kita kali ini yaitu proses observasi untuk setidaknya belakang dari apa yang sudah saya lakukan kemarin kemudian menyampaikan kata-kata muncul karena apa yang ada di kelas ini apa saya dicatat lalu juga merencanakan hal yang benar ada beberapa pertanyaan ini saya sampaikan. Yang pertama bagaimana teman-teman ini ya terima kasih pertama sih Ya, kalau saya agak beda juga tapi kan nggak sedikit kalau iya aku kan memakai kayak gini kemudian selanjutnya ini kita tolong saya menjelaskan kemarin pembelajaran pakai dari pembelajaran kecil pertama itu adalah belum ya kalau dari catatan saya berikutnya yang di posisi kemudian itu malah itu bagus nih di awalnya kemudian ya itu awal penggunaan SD itu ya lalu mengecekkan dengan bersama dulu lalu sudah mulai pembelajaran pembelajaran anak-anak materinya apa pembelajarannya tidak sudah kemudian juga mulai disosialisasikan bentuk kelompok jadi sudah presentasi itu sudah lalu kita membangun terus memberi semangat jadi dia pulang sekolah anak ini kita menjawab pertanyaan ya ada sebenarnya area pengembangan Bu, bagaimana pengembangan yang direncanakan sebelumnya pada depan? Apa bersama-sama menjadi tugas anak-anak itu bisa membuat sebuah gerakan. Dengan kemarin itu saya memiliki kertas origami dan mereka itu membuat gerakan yang saya tugaskan. Itu juga saya pengalamannya kemudian Pak Bumi dari proses yang kemarin ya yang pelajaran yang kemarin yang saya presentasi ada kendala kekurangan kan atau dari guru dari guru mungkin ada kesalahan atau dari siswa begini, saya yakin untuk mengucapkan pada saya tapi malah mendadak karena di siswa itu banyak sama sebenarnya pintar ya apalagi di lingkungan PTN dan hanya saya itu kendala ada anak yang jadi begitu di kelompok menggabung kelompok yang lain itu yang ada pada dari yang tadi yang tadi menurut Bumi itu rencana-rencana yang kita lakukan agar anak tersebut tidak melakukan apa ya yang meningkatkan kemampuannya. mungkin saya akan melakukan dengan media yang sedikit misalkan kalau yang kemarin saya
ini kita bisa berbagi. Sekalian yang anaknya seperti itu. Yang untuk karena kita harapkan misalkan kalau anak itu suka jadi senang, misalnya kebetulan bisa Jadi lebih sesuatunya. jadi pemecahkan masalah ganggu ini membawa pelajaran ini untuk punya Gituan saya terima kasih mau dengan saya berorganisasi setiap ke depannya semoga bisa berkorban baik murid dan maupun murid ini maksimalkan bisa kapan nih kira-kira waktu untuk bisa misalkan pakai yang tadi solusi Misalnya ya di Natal yang sama kemarin kan masih ada, coba lagi ya pecahannya lebih besar mungkin kalau kembali nanti kalau orang yang dia kayak saya jadi speaker banget jadi terima kasih sudah berbagi inspirasi pada saya senang sekali begini karena masih banyak di luar sana yang seperti Bu Wiwi tapi yang saya temuin nyata kan Bu Wiwi di sini ya jadi senang sekali semangatnya Bu Wiwi luar biasa untuk menghadirkan pembelajaran matematika yang menyenangkan karena yang punya ide-ide kreatif seperti inilah yang membuat anak-anak menjadi mencintai pelajaran matematika yang notabene hari ini anak-anaknya masih melakukan belajar matematika karena tidak pernah ada dia tapi kalau mendengarkan yang sudah diberikan oleh Bu Wiwi apalagi pengembangannya nanti sudah masuk ke kontekstual jadi bendanya kan membentuk karakter mereka untuk bisa berbagi dengan nyata dan teori tapi betul-betul bisa berbagi kalau apel nanti kita punya siapa aja yang mau dikasih apel seberapa banyak terus keadilannya di mana gitu ya Bu banyak sekali filosofi nah ini sebenarnya kita butuh kolaborasi tidak hanya matematika kalau di teknik kita ada memberikan mereka juga ya kemudian bahasa bisa cara mereka menyampaikan verbalnya dan sebagainya itu kan bisa bermanfaat sekali dan buat Lucy luar biasa tadi pengelolaannya ngobrol dengan Bu itu tapi memang saya juga benar-benar profesional senang sekali Ibu bila berkenan nanti kami juga ingin tahu secara langsung jadi pada waktu kegiatan belajar dari menerima angka kerjanya bisa berbagi juga dengan yang lain-lain jadi ketika saya berbagi nanti dengan teman-teman yang lain ini bukan hanya teori tidak dilakukan oleh